Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 7 program studi penerbitan kelas 1B akan mempresentasikan bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Baihaqi. Saya Sylvia Wulandari dari kelompok 7 kelas PB1B. Nama saya Dinda Tasya Mutiara dari kelompok 7 program studi penerbitan jurnalistik kelas 1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 program studi penerbitan jurnalistik kelas 1B. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai menerapkan nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan. Penjelasan yang terdapat dalam materi ini terdiri dari 4 subbab dan diakhiri dengan kesimpulan. Yang pertama, ada definisi dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, manfaat ilmu-ilmu. Yang ketiga, dalil Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Yang keempat, konsep ilmu dalam Islam. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, ada ilmu pengetahuan. Ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan sains dan dalam bahasa Arab disebut dengan al-ilmu adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Sebuah eksperimen demi perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge saja, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Dengan kata lain, ilmu terbentuk dari 3 cabang filsafat, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jika ketiga cabang itu terpenuhi, berarti sah dan diakui sebagai ilmu. Ilmu alam hanya bisa menjadi pasti setelah lapangannya dibatasi ke dalam hal yang bahani atau material saja. Atau ilmu psikolog hanya bisa meramalkan perilaku manusia jika lingkup pandangannya dibatasi ke dalam segi umum dari perilaku manusia yang konkret. Berkenaan dengan contoh ini, ilmu-ilmu alam menjawab pertanyaan tentang berapa jarak matahari dan bumi, atau ilmu psikolog menjawab apakah seorang pemudi cocok menjadi perawat. Yang kedua, manfaat ilmu pengetahuan menurut pandangan Islam. Manfaat ilmu pengetahuan menurut Islam adalah 1. Mengenalkan dirinya kepada dunia luar. 2. Titik awal dari setiap kehidupan manusia. 3. Memperoleh kemuliaan. 4. Memperoleh kesejahteraan. 5. Memperoleh kebijaksanaan. 6. Mengetahui bahwa Allah Maha Besar. 7. Mengajarkan untuk bersyukur. 8. Mengamati ciptaan Allah. 9. Menularkan ilmu bermanfaat. Dan yang terakhir, 10 adalah berguna bagi sesama. Yang ketiga, ada dalil Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak dapat lepas dari pergerakan dan perkembangan manusia di muka bumi ini. Hal ini dikarenakan ilmu sendiri berperan penting dalam peradaban manusia. Jika tidak ada ilmu pengetahuan, tentu peradaban manusia tidak akan berkembang pesat seperti saat ini. Demikian pula dengan Al-Quran, di mana Al-Quran merupakan sumber ilmu dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, terutama umat Muslim. Turunnya Al-Quran merupakan bentuk kasih sayang Allah terhadap umatnya. Berikut ini ada beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu. Di antaranya adalah
1. Surat Toha ayat 114 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'alallahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqada ilaika wahyuh wa qur rabbi ridni ilma, yang artinya, maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Yang kedua ada surat Hud ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul fariqaini kal'a'ma wal 'asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani masalan afala tazakkarun, yang artinya, perbandingan kedua golongan itu, orang-orang kafir dan orang-orang mukmin, seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama dengan keadaan dan sifatnya? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran daripada perbandingan itu? Selanjutnya ada dalil yang ketiga, yaitu surat At-Tolaq ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadirun wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, yang artinya, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Yang keempat, ada dalil dari surat Ali Imran ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, yang artinya, Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang Muhammad, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah, dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal.
Dan yang terakhir, ada dalil dari surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini juga menunjukkan keutamaan ahli ilmu, bahwasanya orang-orang yang beriman dan berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Wahzab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, tingginya derajat itu akan didapatkan oleh orang-orang yang berilmu baik di dunia maupun di akhirat. Bayangkan ketika kita menjadi orang yang berilmu, derajat kita akan ditinggikan, dan ini tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Inilah mengapa menjadi orang yang berilmu sangatlah penting bagi umat manusia, terutama kita sebagai umat muslim. Para sahabat pun sangat memahami hal ini. Ada suatu kejadian di mana saat itu Umar mempertanyakan kepada Nafi, mengapa Nafi memilih Ibnu Abzah sebagai penggantinya menjadi Amil Makkah. Padahal saat itu Ibnu Abzah hanyalah seorang mantan budak. Umar bertanya-tanya mengapa seorang mantan budak cocok menggantikannya sebagai Amil Makkah. Saat itu Nafi hanya menjelaskan bahwa Ibnu Abzah adalah orang yang sangat alim dan hafal Al-Quran. Setelah dijelaskan bahwa Ibnu Abzah adalah seorang yang alim dan hafal Al-Quran, Umar yang semula tidak setuju dan bertanya-tanya mengapa Ibnu Abzah menjadi penggantinya, langsung berubah menjadi setuju bahwa Ibnu Abzah adalah orang yang cocok untuk menggantikannya menjadi Amil Makkah. Kejadian tersebut menggambarkan seperti apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, di mana Allah berfirman bahwa orang-orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan dalam kejadian Umar, derajat yang ditinggikan adalah derajat di dunia, di mana ketika Umar mengetahui bahwa Ibnu Abzah adalah orang yang alim dan hafal Al-Quran, ia langsung terkagum dan menyetujui bahwa Ibnu Abzah adalah orang yang cocok untuk menggantikannya sebagai Amil Makkah. Inilah mengapa kita sebagai umat muslim harus senantiasa semangat dalam menuntut ilmu dan tidak pernah merasa cukup atas ilmu yang kita punya. Karena sejatinya ketika kita semangat dalam mencari ilmu, derajat kita akan terus ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. 4. Konsep ilmu dalam Islam. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilm, dari kata alima, ya'lamu, dan ilm, yang berarti pengetahuan atau al-ma'rifah. Kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Dari asal kata ilm ini, selanjutnya diindonesiakan menjadi ilmu atau ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Indonesia, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh atau ijtihad dari para ilmuwan muslim, ulama atau mujtahid atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah.
Al-Quran dan Hadis merupakan wahyu Allah yang berfungsi sebagai petunjuk atau hudan bagi umat manusia. Termasuk dalam hal ini adalah petunjuk tentang ilmu dan aktivitas ilmiah. Al-Quran memberikan perhatian yang sangat istimewa terhadap aktivitas ilmiah. Terbukti, ayat yang pertama kali turun berbunyi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan." Membaca dalam artian yang luas merupakan aktivitas utama dalam kegiatan ilmiah. Di samping itu, kata ilmu yang telah menjadi bahasa Indonesia bukan sekedar berasal dari bahasa Arab, tetapi juga tercantum dalam Al-Quran. Kata ilmu disebut sebanyak 105 kali dalam Al-Quran, sedangkan kata jadiannya disebut sebanyak 744 kali. Selain kata ilmu, dalam Al-Quran juga banyak disebut ayat-ayat yang secara langsung atau tidak mengarah pada aktivitas ilmiah dan pengembangan ilmu, seperti perintah untuk berpikir, merenung, menalar, dan semacamnya. Misalnya, perkataan atau akal dalam Al-Quran disebut sebanyak 49 kali sekali dalam bentuk kata kerja lampau dan 48 kali dalam bentuk kata kerja sekarang. Salah satunya adalah sesungguhnya seburuk-buruk makhluk melata di sisi Allah adalah mereka manusia yang tuli dan bisu, yang tidak menggunakan akalnya. Kata fik atau pikiran disebut sebanyak 18 kali dalam Al-Quran, sekali dalam bentuk kata kerja lampau, dan 17 kali dalam bentuk kata kerja sekarang. Salah satunya adalah mereka yang selalu mengingat Allah pada saat berdiri, duduk maupun berbaring, serta memikirkan kejadian langit dan bumi. Tentang posisi ilmuwan, Al-Quran menyebutkan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Di samping Al-Quran, dalam Al-Hadis, Nabi banyak disebut tentang aktivitas ilmiah, keutamaan penuntut ilmu atau ilmuwan, dan etika dalam menuntut ilmu. Misalnya, hadis-hadis yang berbunyi, menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu, malaikat akan melindungi dengan kedua sayapnya. Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu, maka ia selalu dalam jalan Allah sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa menuntut ilmu untuk menjaga jarak dari orang-orang bodoh, atau untuk tujuan menyombongkan diri dari para ilmuwan, atau agar dihargai oleh manusia, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Penjelasan-penjelasan Al-Quran dan Al-Hadis di atas menunjukkan bahwa paradigma ilmu dalam Islam adalah teosentris. Karena itu, hubungan antara ilmu dan agama memperlihatkan relasi yang harmonis. Ilmu tumbuh dan berkembang berjalan seiring dengan agama. Karena itu, dalam sejarah peradaban Islam, ulama hidup rukun bersampingan dengan para ilmuwan. Bahkan banyak ditemukan para ilmuwan dalam Islam sekaligus sebagai ulama. Misalnya Ibnu Rushd. Di samping sebagai ahli hukum Islam, pengarang kitab Bidayah Al-Mujtahid, juga seorang ahli kedokteran, penyusun kitab Al-Kulliyat fi Al-Tib. Kesimpulan. Islam dan ilmu pengetahuan sangatlah erat kaitannya. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya ilmu pengetahuan, membantu kehidupan manusia di dunia, dan begitu juga dengan fungsi ilmu agama untuk membantu manusia di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, ilmu pengetahuan ini tidak dapat terlepas dari ilmu agama, atau dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan agama. Islam itu sendiri adalah agama yang menunjang ilmu pengetahuan.
Ilmu pengetahuan merupakan sarana manusia untuk lebih mengenal Tuhannya di dunia. Islam juga merupakan agama yang menghargai dan meninggikan derajat orang yang berilmu. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Dalam ilmu pengetahuan haruslah memiliki nilai dan salah satunya adalah nilai agama. Ilmu agama juga di dalamnya mengakui ilmu pengetahuan. Jadi, keduanya saling melengkapi dan tidak berat sebelah. Apabila hanya salah satunya yang kita pahami, akan menimbulkan kesalahan dalam hidup kita. Contohnya, apabila orang itu paham betul akan ilmu pengetahuan, tetapi ia tidak paham dengan ilmu agama, maka orang tersebut dapat mengatakan bahwa Tuhan hanya sebatas karangan fiksi. Padahal pengetahuan mereka tidak terlepas dari campur tangan adanya Tuhan. Pada hakikatnya, semua ilmu datangnya dari Tuhan. Semua ilmu bersumber dari ayat-ayat Allah atau wahyu. Namun, dalam prosesnya, ada ilmu yang langsung manusia dapatkan dari Allah, yaitu ilmu dari wahyu, atau dari ilham, atau hidayah yang disebut dengan ilmu al-hudluri. Dan ilmu-ilmu yang didapatkan atas usaha pemikiran manusia melalui berbagai macam penelitian dan eksperimen yang disebut ilmu al-husuli. Dalam sudut pandang Islam sendiri, ilmu diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh berdasarkan ijtihad atau hasil pemikiran para ulama dan ilmuwan muslim yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup umat muslim yang dimana di dalamnya berisi ilmu pengetahuan yang bersifat universal. Kebangkitan Islam juga tidak terlepas dari pengaruh ilmu pengetahuan. Terbukti etos kerja pertama kali yang diperintahkan oleh Allah adalah membaca atau Iqra. Sedangkan manusia sendiri mengetahui bahwa kegiatan membaca merupakan salah satu kegiatan ilmiah. Artinya, dimanapun manusia berada, Islam mengajarkan orang untuk membaca. Dalam pembacaan kita harus dapat melibatkan intelektual dan spiritual. Karena jika kita dapat mengaplikasikannya, kita mampu menguasai dunia dan bahagia akhirat. Dengan demikian, hubungan Islam dan ilmu pengetahuan tidak dapat terpisahkan. Ilmu pengetahuan juga merupakan salah satu pengaruh perkembangan Islam. Dan kita sebagai umat muslim juga harus memiliki pemikiran yang terbuka agar Islam dapat berkembang dengan luas dan kita dapat menginovasikan ilmu pengetahuan. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi manfaat bagi kalian yang menonton. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian video kami. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.